Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara podcast Limau Bandi School edisi Ramadan. Bareng saya Hilmi Nur Hidayah di sini yang akan memandu acara podcast selama 15 menit ke depan. Dan hari ini saya ditemani oleh narasumber yang kece, yang jago baca Al-Quran dan pakar sekali di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Aidin Rajbi SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kak Hilmi. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Apa tuh artinya Ustadz? Saya baik saja. Oh, itu bahasa Arab ya Ustadz ya? Oke, nah tadi Ustadznya udah merdu banget yang ngomong bikhair aja tuh, Masya Allah subhanallah. Saya sampai terenyuh gitu loh. Itu udah fasyih banget saking kerennya baca Al-Qurannya. Nah, pada hari ini saya dan Ustadz Aidin itu akan membahas tema terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Wah, Masya Allah, udah dengernya aja saya langsung aduh banyak sekali pasti ya keutamaan-keutamaannya. Nah, sebelum kita membahas keutamaan yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, mari kita simak dahulu Ustadz Aidin untuk membaca kalam ilahi. Ya Ustadz ya, kita dengarkan sama-sama suara Ustadz Aidin yang sangat merdu. Bisa aja kalau ini. Boleh, silakan Ustadz. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Hilmi. Boleh langsung saja ya? Boleh langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Subhanallah, Masya Allah, ayah bunda dan pemirsa yang sedang menyaksikan di rumah, tentunya sangat merdu sekali ya jika kita dengarkan lantunan ayat suci yang baru saja dibacakan oleh Ustadz Aidin. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah dengar sama-sama ya, kira-kira surat yang dibaca itu mengandung apa sih Ustadz? Kalau boleh tahu, spoilerin dikit nih. Prolog ya Bu? Prolognya dulu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati ayah, bunda, dan ananda semuanya atau pemirsa yang ada di rumah.
Perkenalkan, nama saya Aidin Rajibi Baihaqi sebagai guru Al-Quran di SMP Muhammadiyah 8. Alhamdulillah, untuk tema kita pada hari ini yaitu keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sekali. Jadi bulan Ramadan itu merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim, ya. Seluruh umat pasti. Seluruh umat muslim yang ada di dunia itu menunggu bulan suci Ramadan. Ya. Karena yang saya tahu nih Ustadz ya, Apa tuh, Kak? biasanya kalau misalkan saya dengar pas dulu saya ngaji ini, ketika bulan puasa itu, wah banyak banget keberkahan katanya. Betul, banyak sekali keberkahan Banyak yang sekali. ada di bulan suci Ramadan. Oh, Masya Allah. Nah, terus daripada keberkahan-keberkahan yang ada nih Ustadz, katanya juga kalau kita sangkut pautin ke Al-Quran ini, Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan Ustadz. Betul sekali. Jadi Al-Quran itu diturunkan ya ayah bunda, itu di tanggal atau di malam ke-17 bulan Ramadan. Malam 17 bulan Ramadan. Oke, tadi mungkin salah satu yang Ustadz Aidin lantunkan ayat sucinya itu berupa turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran sebagai wahyu ya kan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan kepada Nabi Muhammad, dan juga sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Kayak gitu ya Ustadz ya. Oke. Nah, tadi salah satunya itu Ustadz Aidin udah menjelaskan terkait dengan bahwasanya Al-Quran itu turunnya pada tanggal di malam 17 Ramadan karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Masya Allah. Iya, memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu dan bulan penuh ampunan. Penuh ampunan. Kalau kita baca Quran tuh diampuni juga dosa kita. Pasti, Bu Ustazah. Pasti diampunkan. Masya Allah. Oke. Nah, karena ketika kita membaca Al-Quran adalah pasti gitu kan kita diampuni oleh Allah. Saya mau tahu dong Ustadz. Apa tuh, Bu? Nah, kira-kira keutamaan apa aja sih kalau misal kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini? Nah, jadi keutamaan dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, yang pertama itu nih ya Bu Ustazah. Apa tuh? Jadi yang pertama itu kita akan mendapatkan pahala yang melipat ganda. Pahala yang itu udah pasti ya, pasti yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu sudah kalkulator Allah ya. Kalkulator Allah yang pastinya kita kalau ngitung Al-Quran kalkulator udah error langsung. Udah error nih ya. Betul. Nah, pemirsa, tadi Ustadz Aidin bilang bahwasanya yang pertama itu akan berlipat-lipat ganda pahala. Sampai udah nggak bisa kita hitung lagi deh pakai kalkulator manusia. Oke, kemudian kalau yang kedua kira-kira apa? Yang kedua itu menjauhkan kita dari godaan setan. Menjauhkan kita dari godaan setan? Iya, betul. Walah, Masya jadi Allah. kita selama kita membaca Al-Quran, jadi setan itu tidak akan mengganggu kita. Oke, karena Al-Quran itu sebagai tameng hidup kita. Tameng hidup kita adalah Al-Quran, betul Bu Ustazah. Bener banget ya. Nih pemirsa yang ada di rumah gitu kan, ketika kita membaca Al-Quran maka otomatis Allah pun akan memberikan antibodi pada diri kita ya. Betul. Daripada setan-setan yang terkutuk. Bukan lagi dari virus COVID, tapi dari setan-setan. Setan lebih bahaya. Ya kan? Nah, sebagai antibodi yang Allah berikan, maka dari itu salah satu keutamaannya adalah dengan membaca Al-Quran. Kayak gitu. Kalau kita ingin selamat dari godaan-godaan setan, maka kita harus membaca Al-Quran. Betul. Apalagi kan sekarang kita masih di pandemi COVID-19 ini ya. Benar. Masih banyak nih waktu luang. Betul sekali. Membaca Al-Quran. Benar sekali Ustaz. Apalagi kan Ananda nih ya, Ananda masih banyak waktu luang untuk membaca Al-Quran. Anak-anak kita setelah sekolah online langsung ya kita biasakan untuk baca Quran. Kayak gitu. Apalagi kan kita kan sekarang lagi lebih mendalami Al-Quran nih di sekolah-sekolah kita ini. Oh iya benar. Sebagai sekolah Islam favorit gitu kan. Betul. Nah tentunya Al-Quran itu menjadi pilihan
satu gitu, nomor satu sekali. Nah, ini merupakan salah satu juga bagian dari strategi pembelajaran di sekolah-sekolah kita ya Ustadz. Betul. Nah, dengan keutamaan Al-Quran yang sangat banyak nih pemirsa di rumah, tentunya dari sekarang kita lagi pandemi, sudah banyak waktu di rumah, sudah tidak bisa lagi gitu kita mengelak bahwasanya nggak ada kata untuk tidak membaca Al-Quran. Oke, selain daripada itu kira-kira ada lagi nggak sih Ustaz? Ada lagi sih Ibu Ustazah. Jadi kita lebih mengetahui apa saja yang terdapat di dalam kandungan dalam Al-Quran tersebut. Jadi baca nggak sembarang baca ya? Sembarang baca. Ibarat kita kalau mau beli apa-apa gitu kan, kita tuh harus baca sampai dalam-dalam ya gitu. Nah, dengan seringnya kita membaca Al-Quran, memahami maknanya, maka tambah jatuh cinta juga kita pada Allah ya. Betul. Karena semua firman yang Allah gitu, semua firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun yang membuat kita tidak jatuh hati ketika kita mendalamkannya gitu. Karena sudah dapat dibenarkan dengan teori apapun. Betul. Oke, daripada keutamaan-keutamaan yang tadi Ustadz sudah sebutkan ya kan, kira-kira gitu kan, mumpung kita di bulan Ramadan yang saat ini gitu kan sedang masih berlangsung, kadang-kadang Ustadz saya mau cerita. Apa tuh? Biasanya apakah pemirsa di rumah saat ini masih semangat untuk membaca Al-Quran? Iya. Saya udah males nih Ustadz. Kenapa tuh bisa jadi seperti Karena itu? kadang-kadang capek aja gitu Ustadz. Ya kan, pulang ke rumah jauh, udah capek di perjalanan, nyampe rumah kadang-kadang udah suka lupa. Memang seperti itu godaan untuk membaca Al-Quran. Itu godaan setan banget ya Ustadz ya. Nah, sampai saat ini saya juga nggak bisa tuh ngelawan si setan gimana biar pergi gitu. Padahal kan katanya setan itu kalau lagi bulan puasa dikurung di neraka gitu. Tapi padahal masih ada di dalam diri saya. Sebenarnya dikurung. Kalau menurut saya sebenarnya dikurung. Akan tetapi kan kita pada saat sebelum puasa itu kan kita dididik oleh si setan ini. Jadi setannya berkelanjutan ya. Jadi emang setan nggak ada, tapi didikannya masih ada. Didikan setannya masih. Nah, itu dia bahaya banget didikan setan. Nah, saya mau terlepas dari didikan setan ini Ustadz. Gimana caranya saya mau hatam di bulan Ramadan ini karena banyak keberkahan di dalamnya. Saya mau nggak males lagi. Kira-kira Ustadz punya tips nggak sih agar saya nggak males dan pemirsa yang di rumah? Oke, baik. Kalau untuk tips menghatamkan Al-Quran ya, atau kita lebih mencintai Al-Quran tersebut ya, kita yang pertama itu adalah niat, Bu Ustazah. Niat ya. Harus ada niat yang sungguh-sungguh. Karena kalau tidak ada niat, hanya sebatas ingin dilihat orang, wah gue udah hatam nih, ya kan? Itu gak ada apa-apanya. Jadi kita harus yang utamakan itu adalah niat, Ustazah. Niat lillahi ta'ala, bukan karena orang lain. Karena orang zaman sekarang, Bu Ustazah tahu sendiri kan, apa-apa kan kalau misalkan habis baca Al-Quran, gua habis tadaris nih. Kalau saya hatam Quran karena bapak saya bilang dapat THR ntar gitu. Makanya saya mau baca Quran sampai hatam. Itu nggak boleh. Nggak boleh, itu karena THR-nya bukan karena Allah. Nah, iya benar. Jadi harus didasari karena lillahi ta'ala. Selain daripada niat, saya udah punya niat nih sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang suka males juga nih Ustadz. Saya harus gimana lagi nih? Kita harus menjalankan. Percuma ada niat dong, gue pengen baca Al-Quran, tapi nggak dijalanin, percuma saja. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga bisa menerapkan sistem penjadwalan kali ya. Penjadwalan. Kan sekarang sudah apa namanya? Elektronik sudah ini ya. Udah mahir lah gitu ya. Iya. Jadi kita harus memberikan penjadwalan kapan kiranya kita untuk bisa membaca Quran. Kan ada tuh per hari 2 lembar, 3 lembar gitu kan. Bisa sampai 30 hari jadi 37. Betul sekali. Nah, selain daripada niat dan juga menjalankan, tentu kita juga harus yang namanya berikan penjadwalan setiap hari yang bisa kita pasang di dinding kita gitu kan, agar kita terbiasa untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Betul. Nah, kiranya seperti itu ya, betul, Ustadz. Oke. Bisa saya simpulkan ya pemirsa, bahwasanya keutamaan dalam membaca Al-Quran ini selain kita dapat pahala yang beribu-ribu tanpa bisa kita hitung, tentu Ustadz Aidin menyampaikan kalau kita ingin yang namanya terhindar daripada malas untuk membaca Al-Quran, yang pertama adalah
lapangkan hati kita dan niatkan hati kita untuk membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, tips untuk pemirsa, ayah bunda dan anak-anakku semuanya yang sedang menonton podcast ini, nah bisa juga dibuat penjadwalannya setiap hari secara berkala selama 30 hari di bulan Ramadan ini agar tercapai tujuan daripada khatam Al-Quran ini. Dan insya Allah semoga niat kita untuk terus membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dengan baik akan tercapai di bulan Ramadan ini. Dan terus berkelanjutan sampai dengan setelah bulan Ramadan ini. Jadi kebiasaan kita untuk cinta Al-Quran. Nah oke deh, gak kerasa 15 menit ya. Gak kerasa sekali waktu kita, sangat menarik dan sangat senang sharing dengan Ustadz Aidi. Terima kasih Ustadz Aidi. Sama-sama. Oke deh ayah bunda pemirsa yang ada di rumah, tentu di episode kali ini terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mumpung Ramadan masih panjang, yuk jangan kita lewatkan dan jangan kita sia-siakan. Betul. Nah, baiklah ya Bunda, untuk mendukung terus semangat kita, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan juga bisa share kepada seluruh umat yang ada di Indonesia bahkan di seluruh penjuru dunia agar bisa terus sama-sama bermanfaat ya, agar bisa terus banyak yang teredukasi dengan konten kita. Dan juga tidak ketinggalan ya Bun. Benar sekali. Oke deh kalau gitu saya pamit undur diri, saya Hilmi Nur Hidayah. Dan saya Aidi Najibul Haki. Oke, kita pamit. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.